Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Mualaf Tersongong Mau Menggugat Tuhan. Wak 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 gitu kan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Dengar ya baik-baik. Ustadz Agustar ini menggugat ketuhanan dari Yesus. Ya, lagi ini perlu ada camkan baik-baik. Ketuhanan dari Yesus. Jadi ketuhanan itu apa? Ketuhanan adalah sifat Tuhan. Jadi ketuhanan dari Yesus, kemanusiaan dari manusia, kepintaran dari seseorang, kebodohan dari seseorang. Itu adalah sifat-sifatnya. Sifat-sifat Tuhan yang dimiliki Yesus gitu. Jadi itu yang digugat. Nanti kita akan lihat nanti apa yang. Jadi kalau lihat judulnya aja ya, Mualaf Tersongong Mau Menggugat Tuhan. Orang yang digugat oleh Ustaz Agustan itulah ketuhanan Yesus. Bukan Tuhan Yesus, bukan, beda. Tuhan itu adalah oknumnya, ketuhanan adalah sifat-sifatnya gitu. Ketuhanan adalah sifat yang melekat kepada sesuatu yang dilabelkan Tuhan. Misalnya, anggap batu dituhankan atau manusia dituhankan. Nah, dia punya sifat-sifat ketuhanan. Nah, itu digugat. Dalam artian dia punya nggak sifat ketuhanan itu? Atau yang sifat itu yang jadikan dia tuh dianggap Tuhan itu digugat gitu. Layak nggak sifat itu menunjukkan kalau dia Tuhan? Nah, jadi itu digugat guys gitu. Jadi beda. Menggugat Tuhan dengan menggugat ketuhanan Yesus atau manusia tuh beda guys. Ya. Jadi Luis nggak ngerti. Orang ngomong tentang sifat ketuhanan seseorang manusia bernama Yesus, dia malah ngomong sifat apa menggugat Tuhan, nggak nyambung kan? Kita akan bahas ini guys. Ini menarik nih videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf lagi yang dulunya ngakunya mantan pendeta dari Surabaya dan kemudian ngaku dari Sumba katanya. Nah inilah dia, Agustan. Ya, Pak Agustan ini mualaf dan sekarang penggiat media sosial, penggiat juga untuk ya seperti biasa menjelekkan agama Kristen gitu. Dan hari ini Jadi kalau orang bahas tentang sesuatu ya ingat Islam meyakini bahwa agama-agama di luar Islam itulah bentuk-bentuk penyimpangan agama Islam. Agama Yahudi adalah bentuk penyimpangan dari agama Islamnya Nabi Musa ya dan Nabi Daud. Agama Kristen adalah bentuk penyimpangan dari agama Islamnya Nabi Isa atau Yesus. Nah, jadi dengan Syiah misalnya, itulah bentuk penyimpangan agama Islamnya dari Nabi Muhammad. Jadi sah dibahas gitu. Karena itu ada di Quran yang menyebutkan bahwa dalilnya yaitu bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabinya udah diubah tentang manusia. Nah, itu menjadi concern, menjadi prejudice gitu kan untuk menelisik. Ya, jadi ada referensi dong. Jadi ketika Quran mengklaim seperti itu, apa referensinya? Ya, kitab ya atau teks-teks lain selain Quran dan hadis tentunya. Nah, dalam hal ini tentu Taurat, Zabur, Injil. Nah, karena disebutkan situ sudah korup oleh Quran itu menyebut semua kitab-kitab itu sudah korup. Ya, pasal yang korup itu kita pakai gitu kan, dan kita buktikan kalau itu memang korup gitu. Memang sudah diubah oleh manusia. Jadi kita tuh ketika kita bahas tentang Kristen, bahasa kitab itu kita sabar dengan bahas klaim Quran. Ingat, Quran mengklaim loh. Allah tuh mengklaim di Quran bahwa kitab sebelumnya udah diubah oleh manusia. Dan juga begitu ya dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka itu yang kita buktikan. Makanya kita perlu referensi gitu guys. Ini juga sama kayak saya pernah buat video ya. Ketika misalnya pengen Pegoro menurut sejarah Indonesia telah begini begitu, yang baik-baik misalnya. Lalu diselimpangkan sejarah Pegoro oleh Belanda misalnya. Versi Belanda malah beda, dikatakan Pangeran Pegoro itulah seorang pengkhianat, pengecut, perampok gitu kan. Nah, kita kritik teks Belanda itu. Ya, kok tak sesuai dengan apa digambarkan, maka kita adakan perbandingan. Mana yang benar gitu. Jadi buku sejarah Belanda tentang Pangeran Pegoro adalah sebagai referensi. Buku yang sebenarnya yang mau kita uji itulah buku sejarah Indonesia tentang Pangeran Pegoro. Nah, jadi itu guys, itu analoginya. Kalau itu pun kalau Anda paham ya. saya akan membahasnya
Yang mana saya agak tergelitik dengan guyonan yang gak lucu dari Pak Agustan ini. Atau justru malah keseriusan yang bikin lucu, malah ngelawak gitu kan, karena ketidaktahuannya. Yang lawak tuh dia, orang bahas tentang sifat ketuhanan, dia bahas tentang Tuhan, nggak nyambung guys. Nah, dia mencoba untuk menggugat Tuhan. Bukan, menggugat sifat ketuhanan Yesus. Sifatnya itu digugat. Ya, orang kan mengatakan Yesus Tuhan, kenapa? Karena dia bisa hidup orang mati, karena dia bangkit dari kematian. Nah, sifat-sifat itulah yang mau digugat. Ya, benar nggak itu menjadikan dia Tuhan gitu loh guys. Jadi sifatnya itu. Nah, baru nanti lari ke oknumnya gitu. Tapi kalau istri tidak, orang ngomong sifat, dia langsung ke oknumnya gitu guys, nggak nyambung kan? Beda loh antara sifat sama oknum. Dia Luis ini nggak paham dia. Dan jadi nggak bisa nangkap ya. Orang ngomong dia larinya ke B guys. Emang siapa dia berani-berani gugat Tuhan gitu? Nah, makanya gini, ini perlu menarik lagi ya. Yesus mengatakan siapa dia sehingga berani menggugat Tuhan. Guys, kalau Anda pakai logika, ya, tidak ada yang berani sama Tuhan. Bahkan Tuhan itu tidak sentuh gitu. Karena kalau Tuhan sentuh itu kan Tuhan. Kok Tuhan gampangan gitu? Tuhan kan nggak mungkin gampangan. Nah, kita bandingkan Allah atau mereka sebut disentuh sebagai Allah. Kita bandingkan dengan Yesus gitu. Nah, ada nggak orang bisa nyentuh Allah atau Allah? Menghina ya, menghina mungkin. Di dunia orang berani menghina, tapi dia akan dapat azab. Tapi untuk menyentuhnya head to head gitu, ibaratnya ya sama kayak kita lah sekarang. Anda ngomong-ngomong tentang orang jauh di sana atau di medsos lah, ya. Anda tidak ketemu, misalnya kayak komentar di channel saya, kamu apa namanya? Tolol segala macam misalnya, menghina-hina gitu. Itu orang-orang itu belum tentu berani mengatakan itu di depan saya langsung. Beraninya hanya lewat medsos gitu. Paham ya? Nah, dia bisa menghina saya, bisa menghina, bisa atau ya kalau sekarang kan kayak Tuhan misalnya guys, menghina Tuhan misalnya. Mereka bisa melakukan itu. Tapi sekedar menghina tidak di depannya gitu guys. Tidak langsung di depan Tuhan itu sendiri, ya. Tuhannya tidak di depan mereka gitu. Nah, mereka hanya berani menyerang hamba-hambanya, utusannya gitu kan, nabi-nabi, umat manusianya begitu kan. Kayak kasus Yesus adalah mereka beraninya hanya membuli Yesus dan pengikutnya. Ingat, Yesus dibully loh guys, ya. Jadi Yesus itu bukan hanya digugat, dia juga dibully. Nah, bahkan dia juga digugat oleh siapa? Oleh kaum Yahudi. Jadi kisah ini di kitab Terah ya. Jadi waktu itu Yesus memakai kata-kata anak Tuhan, anak Tuhan dan segala macamnya. Nah, Yahudi menuduh kalau Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Yesus membantah keras ya. Dia katakan begini, perbuatan yang mana? Perbuatan baik manakah dariku yang membuatmu mengira bahwa aku menyamakan diriku dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Diriku menyamakan diriku dengan Allah gitu. Jadi Allah itu Tuhan ya. Nah, perbuatan baik yang mana gitu? Mereka katakan bukan perbuatan baikmu, tapi karena engkau mengatakan engkau anak Allah gitu. Jadi mereka mengira ketika Yesus mengatakan anak Allah, dia menyamakan diri dengan Allah gitu. Yesus membantah. Yesus serang balik kaum Yahudi. Dia katakan begini di Alkitab. Kalian saja disebut dalam Taurat itu kalian itu adalah Allah. Jadi Allah menyebut mereka kaum Yahudi ini sebagai Allah. Nah, apakah kalian adalah Allah? Kan tidak. Ketika seorang disebut anak Allah atau Allah, itu bukan berarti dia Allah, guys. Paham ya? Ketika Allah menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai Allah di Alkitab, bukan berarti mereka Allah. Nah, sama kayak aku. Dalam arti Yesus pengen ngomong gitu. Ketika aku mengatakan aku anak Allah, aku bukan Allah berarti. Karena kalian juga disebut Allah bahkan kan. Aku anak Allah, kalian Allah gitu. Itu masuk dari yang kita simpulkan dari perbincangan perdebatan antara Yesus dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi aja menggugat ke Tuhan menggugat dalam artian mereka menganggap Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Mereka gugat gitu. Kamu bukan Tuhan ini, ya kan? Karena mereka mengira Yesus Tuhan.
menyamakan diri dengan Tuhan gitu. Nah, bahkan lebih jauh lagi ya, mereka membuli beliau. Ya. Jadi Yesus dan pengikutnya tuh mengalami bulian, bahkan siksaan seperti yang dialami oleh para sahabat Rasul gitu kan, dan juga bahkan beberapa nabi sebelumnya juga mengalami hal yang sama, kena siksa gitu kan, bahkan dibunuh gitu. Nah, jadi kalau Anda compare ya antara Allah atau Allah ya, kita sebut Allah, mereka sebut Allah dengan Yesus ya. Oknum yang bernama Allah ini tidak ada yang pernah menyentuhnya sama sekali ya. Membulinya, menghinakannya, nggak pernah ada guys. Jadi kalau dikatakan siapa berani, siapa yang bisa menggugat Tuhan ya. Jadi ada Tuhan yang tidak sentuh gitu, tapi ada yang orang yang dikatakan Tuhan karena dia dianggap memiliki sifat-sifat ketuhanan, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati. Ini dia dibully guys. Jadi bukan hanya digugat oleh orang Yahudi, tapi juga dibully, bahkan disiksa, bahkan dibunuh gitu. Nah, itu bukti. Itulah jadi kalau lu sini pakai logika, mana bisa orang lama dengar pengen bilang dia kan mau menggugat Tuhan, siapa dia gitu. Makanya artinya Tuhan tuh nggak bisa digugat, nggak bisa diapa-apain gitu guys. Di faktanya Yesus coba lihat ya, makanya Ustadz Agustin itu menggugat ketuhanannya. Kalau dia memang punya sifat-sifat Tuhan, kenapa dia punya sifat-sifat manusia yang bisa dibully, yang bisa disiksa, dibunuh gitu kan? Kenapa? Jadi ketika ada sesuatu yang bisa dibully, disakiti ya, dia dibully, dia lari, kabur, disiksa, itu berarti dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Itu membuktikan itulah sifat makhluk yang maha lemah. Hanya makhluk yang bisa dilakukan seperti itu guys. Tuhan nggak bisa. Karena hebat betul orang itu bisa membuli Tuhan kan. Nah itu membuktikan Yesus faktanya punya sifat-sifat anti ketuhanan, alias kebalikan dari sifat-sifat Tuhan ya. Jadi sifat-sifat Yesus tadi yang tidak sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan itu sama dengan sifat-sifat kita. Kita bisa dibully, bisa dianiaya, bisa disiksa, bisa dibunuh gitu, sama dengan Yesus alami. Juga sifat-sifat lain, dia butuh makan, minum, tidur, sama dengan kita. Jadi sifat-sifat kemanusiaan Yesus itulah yang faktanya yang melekat pada dirinya, sifat-sifat kemanusiaannya ya. Nah kalau dikatakan misalnya dia bisa dihukum mati, dia mengatakan sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti dia mendapat bantuan dari yang lain. Siapa itu? Yaitu Tuhannya Allah gitu. Paham ya? Jadi makanya Ustaz Agustin menggugat sifat ketuhanan Yesus, karena dia faktanya tidak memiliki sifat ketuhanan, tapi malah hampir semuanya itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang gampang dibully, disiksa, ya dihinakan gitu kan, butuh makan, minum dan sebagainya guys. Coba kita langsung aja nonton videonya guys ya, dan kita akan meluruskan dengan pandangan-pandangan yang benar tentunya. Mari langsung aja kita nonton videonya. Ya, saya Agustin. Mungkin sebagian pemirsa udah pada tahu ya. Ya ini mungkin saya akan mengulas sedikit aja ya Ustadz. Yeah. Karena mungkin sering saya sampaikan. Jadi memang saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Sifat ya. Katanya dia mau gugat Tuhan guys. Dia itu loh. Menggugat ketuhanan Yesus, artian sifat-sifat menjadikan Yesus Tuhan. Jadi bukan menggugat Tuhan Yesus, beda. Jadi kenapa? Karena Ustaz Agustin dan juga semua muslim lainnya itu tidak mengakui Yesus Tuhan. Makanya kita tidak pakai kata Tuhan Yesus. Kita menggugat ketuhanannya yang menjadikan sebab dia itu dituhankan. Itu digugat. Seperti yang katanya yaitu bisa hidup orang mati, bangkit dari kematian, itu yang digugat, ketuhanannya dia gitu. Bukan Tuhan Yesus. Kita tidak mengakui Yesus Tuhan guys. Itu karena itu bertentangan dengan Quran sampaikan ya. Siapa menggugat Tuhan atau ketuhanannya Yesus? Gini loh, ini apa?
Ini kelingking yang kecil ini mencoba melawan pencipta dari kelingking gitu. Aha, ini menarik guys ya. Kelingking mencoba melawan pencipta dari kelingking. Orang Yahudi yang ciptakan siapa? Allah kan? Nah, Allah samakan Allah dengan Yesus. Orang Yahudi berani melawan penciptanya guys. Ya, ini jadi buka logika Anda gitu. Orang Yahudi melawan penciptanya. Karena Yesus kan adalah Tuhan kan. Orang Yahudi melawan Tuhan. Pakai logika Anda. Ini ya. Jadi Ustadz Agustan tuh belum ada apa-apanya. Masih kalah sama orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi waktu itu yang menanggapi beliau gitu kan. Nabi kita yang kita cintai, Yesus gitu kan. Dia dihinakan guys oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu kejadian gitu. Nah, makanya Ustadz Agustan mengkritik ketuhanan dia. Kok Tuhan seperti itu? Bisa dibully gitu, guys. Dihinakan, dibunuh, disiksa. Aduh. Kok Tuhan kok gampangan gitu kan? Itu logikanya. Nah, ini jelas-jelas konyol. Tadi ini serius atau lagi? Nah, jadi kalau Louis katakan konyol, ya konyol. Ya. Saya minjem kata-kata Louis. Ketika dia katakan, siapa Agustan, gugat Tuhan gitu kan. Konyol kan? Kalau ada orang bisa gugat Tuhan kan? Jangan gugat Tuhan. Membuli Tuhan guys. Anda bayangkan itu. Membuli Tuhan. Ya. Coba, gimana pembulian orang-orang Yahudi dan Romawi yang melakukan Yesus waktu itu? Itu luar biasa. Tuhan kok dilakukan seperti itu? Makanya ada di teks Ustadz Agustan mengkritik ketuhanan dia, karena kalau orang yang mempunyai sifat ketuhanan nggak mungkin seperti itu. Yang cocok mempunyai sifat ketuhanan adalah Allah gitu. Beliau jadi Allah itu tidak sentuh guys. Tidak ada yang bisa bully Allah, tidak ada yang bisa menista, menghinakan Allah, nggak ada bisa. Orang paling ngomong-ngomong aja, oh Allah begini gitu, ngomong buruk tentang Allah, tapi sebatas itu aja. Coba langsung di depan apanya gitu, ya kan? Nah, coba lihat Yesus di depan dia guys, terang-terangan gitu. Jadi Louis kalau pakai logikanya, dia kan tahu kalau itu konyol. Jadi kalau Ustadz Agustan saja ya menggugat Tuhan itu konyol, berarti apalagi orang-orang Yahudi itu guys, orang Romawi, lebih dari menggugat Tuhan malah membuli guys. Jadi itu pikir logikanya. Kok bisa kejadian Tuhan dibully, diperlakukan seperti itu? Gitu loh. Jadi logika Louis ini dia apa nggak sadar kan? Ini sebenarnya clue bagi dia gitu. Kalau dia melihat ini konyol, ya kan? Tapi sebenarnya gini ya, yang Ustadz Agustan lakukan itu adalah menggugat sifat-sifat ketuhanan. Misalnya gini, kayak ada orang menuhankan sapi. Nah, kayak saya nih, saya mencoba menggugat orang yang menuhankan sapi misalnya. Jadi saya akan menggugat ketuhanan sapi. Ketuhanan, jadi sifat-sifat yang menjadikan sapi itu dituhankan. Mungkin orang tuh menganggap sapi ini lahirnya hari sekian, lainnya unik segala macam, maka dituhankan. Makanya saya gugat itu ketuhanan sapi ini. Kok tuh sapi dituhankan gitu? Dia bukan Tuhan sapi, enggak. Ketuhanan sapi nih, kenapa dia sebab-sebab menjadikan dia tuh dituhankan gitu guys. Itu loh yang dimaksud. Makanya akan dilihat kenapa kok kalau Yesus punya sifat ketuhanan, kok dia dilakukan seperti itu gitu. Ini bukan sifat ketuhanan gitu guys. Yang punya sifat ketuhanan itu adalah Allah. Jadi Yesus dibully sama sama ciptaannya guys. Luar biasa. Ciptaannya kaum Yahudi membuli penciptanya yang mereka tuhankan, yaitu Yesus. Ini luar biasa. Bukan digugat lagi, tapi sudah dihinakan guys, dibully. Ya, ini bukan apa ya? Ini Anda harus buka logika Anda. Kok ada Tuhan yang diperlakukan dengan gampang seperti itu? Bercanda kali ya. Mungkin ini lagi bercanda kali ya. Nah, saya pikir ini suatu hal yang sangat-sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin dia menggugat ketuhanan Yesus? Sekarang dia mau iya, apa yang nggak mungkin coba? Menggugat ketuhanan Yesus berarti menggugat faktor-faktor yang membuat orang menuhankan dia. Jadi gugat itu adalah faktor-faktornya. Oh, kenapa Yesus dituhankan? Dia bisa hidup orang mati. Nah, itu digugat. Ya, bukan berarti orang hidup orang mati itu bisa adalah Tuhan, bukan berarti begitu. Ya. Karena ya, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Sama kayak Musa juga begitu kan. Ketika Musa berubah tongkat di ular, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi ada bantuan dari Tuhannya.
juga ketika Musa belah lautan, itu bukan dari dirinya sendiri. Sama kayak Musa melakukan mukjizat atas bantuan Tuhannya, sama juga Yesus begitu atas bantuan Tuhannya. Maka dia kata Yesus, aku tidak dapat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia dapat pertolongan dari sesuatu yang lain, sehingga dia berbuat hal itu, guys. Gugat kemana? Dia aja nggak percaya Yesus, lah dia gugat Yesus. Nah, justru karena tidak percaya, begini ya, dia bukan tidak percaya, kita percaya Yesus. Semua orang beriman tuh percaya Yesus. Tapi percaya apa? Kata-katanya. Kita tidak percaya kepada kata-kata Paulus, kata-kata semua orang yang bertentangan dengan kata Yesus. Yesus bilang, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Paulus malah bilang, Tuhan Yesus kita. Makanya, kita percaya Yesus. Orang Muslim itu percaya Yesus 100%. Justru karena saking percayanya, kita memakai hanya kata-katanya dan menolak semua kata-kata di luarnya. Maka ketika seorang Muslim itu membaca teks Alkitab, dia hanya ambil kata-kata Yesus. Dan ketika ada kata-kata lain yang bertentangan dengan Yesus katakan, kita tolak. Ini tidak seperti yang Yesus sampaikan. Contoh misalnya kayak hukum cerai. Yesus mengatakan ya, hukum Taurat mengatakan bahwa jika engkau menceraikan istrimu, maka berilah ia surat zina, surat cerai gitu. Nah, tapi aku berkata pada kalian ya, seorang pria yang menceraikan istrinya bukan karena zina, dia sama membuat istrinya berzina. Nah, ini saya terangkan di video saya sebelumnya, yang mana ada 2 poin di sini. Yesus tambahkan ya. Jadi kalau Anda menurut hukum Taurat, Anda kalau menceraikan istri harus kasih surat cerai. Nah, Yesus tambahkan sehingga genap atau lengkap, digenapi, nambah sehingga lengkap, menggenapi. Jadi selain Anda kasih surat cerai, juga Anda harus mencerainya hanya kalau istri Anda berzina. Kalau tidak, Anda melanggar. Berarti Anda membuat istri Anda berzina. Karena tidak sah menceraikannya. Karena istri Anda tidak berzina, Anda ceraikan gitu. Jadi kalau Anda paksakan juga, jadi Anda sama membuat dia berzina. Dan laki-laki yang menikahinya, itu sama dengan berzina. Karena nikahnya nggak sah, cerainya nggak sah. Karena bukan karena zina, guys. Nah, gitu loh. Tapi apa kata Paulus dan setelahnya? Nggak boleh cerai gitu. Jadi kita tolak itu karena tidak sesuai dengan Yesus sampaikan. Jadi juga Yesus katakan dengan Israel, Tuhan Allah kita, dia pakai kata Tuhan Allah kita. Berarti kalau ada orang ngomong Tuhan Allah kita, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Kayak saya ngomong Tuhan Allah kita, berarti saya bukan Tuhan, berarti saya punya Tuhan yang sama dengan kita. Itu Allah, guys. Nah, kalau ada orang lain ngomong yang lain, Yesus Tuhan, ya kita tolak. Itu bukti kita percaya Yesus 100%. Percaya kepada kata-katanya. Tapi mereka ini tidak percaya kepada Yesus. Ya, Yesus ngomong mereka ambil kata-kata selainnya, kata-kata Paulus gitu. Nah, makanya sebenarnya yang tidak percaya Yesus mereka gitu. Nah, kita percaya Yesus sesuai dengan kata-katanya, maka kita baca kitab, kita cari mana kata-kata Yesus. Nah, itu kita percaya. Kita tolak semua kata-kata yang bertentangan dengan apa yang diucapkan Yesus. Tapi mereka tidak. Mereka menerima semuanya. Yesus ngomong A, mereka mengambil kata-kata yang lain yang ngomong B, guys, yang bertentangan dengan kata-kata Yesus gitu. Aduh, aneh Pak Agustan ini. Nah, kalau misalnya ada permasalahan nih ya, ada sengketa tanah, ya udahlah digugat. Oke, no problem. Atau ada penipu. Jadi yang digugat itu adalah klaim orang-orang yang mengatakan Yesus punya sifat ketuhanan. Jadi ketuhanan Yesus itu dibuat oleh orang-orang yang mengklaim kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifat ketuhanan. Apa yang dimaksud? Yaitu tadi bisa memberikan orang mati, bisa bangkit dari kematian. Nah, itu yang dikritik, guys. Kita gugat. Ya, itu bukan tanda orang itu Tuhan, gitu. Ya, makanya logika itu yang dikritik, digugat gitu, guys. Gitu. Karena tidak dapat diterima logika gitu. Ya. Anda mengatakan Yesus Tuhan karena punya sifat ketuhanan. Ketuhanan Yesus sifat Tuhan yang memiliki Yesus itu kan. Kita gugat itu. Itu maksudnya gitu, guys. Tuhan kepada Agustan, kemudian dia gugat. Oke lah, ini Yesus Kristus yang udah ada 2000 tahun yang lalu mau digugat. Yesus udah ada 2000 tahun lalu. Udah. Anda tahu bayangkan ya. Bahkan iblis itu sudah ada sejak awal, guys. Mula penciptaan dunia gitu. Iblis sudah ada. Masih kalah Yesus gitu. Paham ya?
Ini bukan kapan dia adanya ya. Makanya yang nggak bisa digugat tuh hanya satu, itu Allah itu sendiri. Karena dia sudah ada sejak awal mula gitu. Jadi karena dia pencipta. Pencipta tuh ada di awal mula. Sebelum semuanya diciptakan dia ada sang pencipta. Yesus itu ciptaan, makanya dia ada belakangan. Ya, setelah nabi-nabi sebelumnya baru dia ada. Karena dia adalah ciptaan. Sama kayak nabi-nabi sebelumnya itu ciptaan semua termasuk Adam. Termasuk iblis ya, maaf saya sendawa. Sama Agustan yang kemarin sore baru lahir. Nah ini ciptaan yang... Nah, coba Anda lihat, orang banyak sekarang orang menggugat Soekarno. Ada lagi menggugat Soeharto, menggugat tokoh-tokoh lama. Bahkan bahkan ada yang menggugat Nabi Muhammad kan? Ya kan? Ada yang menggugat Nabi Muhammad. Ada yang menggugat siapa lagi yang lain sebagainya, menggugat filosofis kuno, menggugat Darwin dengan teorinya gitu. Jadi suatu itu biasa, kalau digugat itu biasa, suatu hal biasa. Apalagi Yesus itu diklaim punya sifat ketuhanan, makanya kita gugat. Dalam artian gugat itu bukan kayak gugatan di persidangan ya. Saya gugat kamu karena mencuri, bukan, tapi menggugat artinya mempertanyakan gitu. Betul nggak? Dia tuh punya sifat-sifat ketuhanan yang itu membuat dia dianggap sebagai Tuhan gitu guys. Itu loh logikanya. Menggugat penciptanya ini bagaimana? Menggugat penciptanya justru karena kita anggap Yesus bukan pencipta, makanya digugat gitu. Paham ya? Nah, sama juga kayak orang Yahudi menganggap Yesus itu bukan Tuhan, bukan pencipta, makanya berani dibully. Ini bukan Tuhan kok, cuma nabi. Ya kita bully aja, kata Yahudi gitu kan, logikanya kan. Coba kalau itu Tuhan beneran, nggak mungkin berani dibully sama orang Yahudi guys gitu, ya kan? Anda membuli sesuatu pencipta, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa dibully, berarti itu kan pencipta. Itu logikanya guys. Makanya orang Yahudi dengan entengnya membuli Yesus guys, ya. Itu berarti dia bukan pencipta. Kok pencipta bisa dilakukan sewenang-wenang seperti itu guys? Ya, ingat, pencipta itu adalah sebelum semuanya ada. Contoh saya, di depan saya masih kosong nih, belum ada apa-apa. Lalu, karena saya pencipta, saya ciptakanlah satu persatu. Saya buat pesawat dari kertas, saya buat meja, saya buat kursi. Siapa yang ada? Saya. Meja, kursi ini ada belakang. Jadi pencipta tuh harus ada duluan. Ingat, Yesus ada duluan nggak? Enggak. Yesus ada setelah ibunya Maryam. Yesus diciptakan lewat Maryam. Yesus diciptakan, ciptaan, bukan pencipta. Yang menciptakan itu adalah yang menciptakan Adam, kakek moyang kita, Adam dan Hawa. Itu pencipta. Dia menciptakan semuanya. Sebelum semuanya ada, dia ada duluan. Siapa itu? Allah. Yesus kapan ada? Baru kemudian, seperti kata Louis, 2000 tahun lalu kan. Yesus sama sekali bukan pencipta. Karena kita gugat itu. Karena pencipta itu harusnya ada sebelum semuanya ada guys. Kenapa dia harus ada duluan? Karena dialah yang menciptakan semuanya. Yang dari tidak ada menjadi ada. Kalau saya nggak ada, ya siapa yang menciptakan kursi, meja, semuanya tuh? Ya, meja yang saya buat tentunya bukan hal lain. Ini misalnya kalau saya udah buat meja kursi, itu katakan meja kursi adalah pencipta. Enggak bro, kamu salah. Meja kursi adalah ciptaan. Saya penciptanya. Kenapa? Karena saya ada duluan daripada meja kursi ini. Diputarlah CCTV. Oh iya ya, si Bobby ada duluan. Sebelum Bobby sebelum meja kursi ini ada, Bobby udah ada duluan gitu. Saya udah ada duluan. Baru setelah saya ada, saya ciptakan itu. Lebih tepatnya dibuat ya. Meja, kursi dan segala macamnya guys. Jadi sesuatu yang ada duluan itulah yang menciptakan. Yesus tidak ada duluan. Lebih duluan ibunya daripada dia sendiri gitu. Bagustan. Atas dasar apa Anda menggugat? Atas dasar apa Anda berhak menggugat ketuhanannya Yesus? Loh, orang mempertanyakan itu sah-sah saja. Kayak orang misalnya menggugat ke Nabi Muhammad. Ada juga menggugat Allah sebagai Tuhan kan? Allah saja guys, itu digugat sebagai Tuhan. Ya, Allah. Ya. Mereka mempertanyakan, ini Allah ini benar nggak Tuhan itu? Jadi ketika Anda mempertanyakan ketuhanan Allah, itu sama Anda menggugat Allah gitu. Itu sah-sah saja, ya.
Bisa, semua orang bisa melakukan apa saja gitu. Ah, bisa melakukan apa saja gitu. Siapa yang apa namanya? Siapa yang menghalangi? Kan tidak ada. Ya, tidak ada yang menghalangi gitu. Karena itulah namanya kebebasan berpikir. Nah, untuk mengcounternya ya kita jawab dengan argumentasi. Ya kan? Bukan dipertanya kamu siapa gitu. Loh, bukan lihat siapa dia, tapi apa argumentasinya. Jadi kita ada orang kayak Agustan menggugat ke Tuhan Yesus, ya lihat argumentasinya. Karena dia menggugat dengan argumentasi. Ya, dua argumen lah tibanya. Bukan kamu siapa gitu. Paham ya? Jadi ketika gini, kayak ada orang menggugat Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu bukan nabi. Di surga itu ada prestasi, kamu siapa gitu. Kan enggak begitu. Yang kita counter argumentasinya. Oh, kamu menganggap kalau di surga tuh prestasi kami dari. Kita lawan argumentasinya kayak saya nih. Saya tidak pernah mengatakan kamu siapa gitu. Kamu kan Kristen gitu. Enggak. Karena orang yang begitu itu di awal dia sudah kalah, guys. Ya. Misalnya saya nih. Saya ada orang komentar di kolom saya atau saya debat dengan seseorang. Saya tidak pernah mengatakan kata-kata kamu siapa? Kamu Kristen kok bahas Nabi Muhammad? Enggak, guys. Saya akan counter argumentasinya. Dia mempertanyakan, membuat ke Nabi Muhammad. Kok Nabi begitu? Kok Nabi istrinya banyak? Kok Nabi nikahin anak kecil? Kita tidak mengatakan kamu siapa? Enggak. Karena kalau ketika saya mengatakan kamu siapa, artinya saya sudah kalah dalam adu argumen. Nah, makanya saya jawab cerdas. Gini ya bro, Nabi Muhammad itu istrinya banyak itu ada sebab dan tujuannya. Bukan berarti dia gila seks, bukan. Nah, jadi kita jelaskan argumentasinya, bukan kamu siapa. Itu nggak selesai, guys. Itu bukan suatu bentuk kecerdasan. Kalau gitu mah gampang. Ketika dalam debat misalnya kan, yuk debat yuk tentang Islam Kristen. Coba namanya ada forum debat di antar agama Islam Kristen misalnya. Coba ketika kita sudah argumentasi ini, kita mempertanyakan ketuhanan Yesus, alasannya ini gitu kan. Tiba-tiba datang dari pihak Kristen. Kamu siapa? Kamu kan Islam. Kamu nggak tahu tentang Kristen. Ini adalah bentuk orang yang tidak bisa berargumentasi namanya. Orang-orang yang sudah kalah debat dari awal, guys. Karena dia tidak menuju pada poinnya argumentasinya, tapi pada objek orangnya, guys, gitu. Nggak mampu adu argumentasi, dia serang orangnya. Kamu siapa gitu kan? Ini sangat, jadi justru yang lucu itu Louis gitu. Harusnya dia counter argumentasinya gitu. Apa yang juga oleh Ustaz Agustan, bukan malah kamu siapa gitu kan. Ini bukan orang yang cerdas gitu mau gitu, guys, gitu. Argumentasi dijawab dengan argumentasi, bukan dengan menyerang pribadi, mengatakan kamu siapa gitu, mempertanyakan pribadi seseorang gitu. Ada debat deh, misalnya kayak Albert Einstein gitu, EMC kuadrat. Anggap ada sekolah SMA atau tamat kuliah. Einstein kan lebih cerdas daripada Anda. Dia menemukan rumus EMC kuadrat loh. Nah, jadi kalau ada cerdas, Anda akan gugat misalnya. Menurut saya itu nggak benar, begini begitu gitu kan. Lalu ada orang satu lagi ngomong, kamu siapa Einstein? Kamu nggak sekolah, kamu nggak kuliah kayak saya di misalnya di Harvard gitu. Ini orang ini mau debat, mau argumentasi atau malah nyampah gitu, guys, menyerang orangnya gitu. Kamu siapa? Jadi kata ada orang ngomong kamu siapa, itu artinya dia tidak mampu untuk berargumentasi, guys. Apakah Anda percaya Yesus sebagai Nabi Anda, sebagai Tuhan Anda, dan ada memang Yesus? Kita percaya Yesus sebagai kata-katanya, saya ingat katanya. Dia mengatakan bahwa dia utusan Allah. Ya, kita percaya sebagai itu. Dia mengatakan Tuhan Allah kita. Kita percaya dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Itu siapa? Allah, guys. Itu tertulis dalam kitab anak Anda bernama Yesus. Di kitab Anda aja pakai nama Isa kan, bukan? Nah, ini masalah nama itu bukan suatu masalah besar. Oknumnya sama. Contoh kayak misalnya kayak John
atau siapa lah gitu, nama-nama yang di luar itu dengan kita tuh beda. Misalnya kayak di luar dia sebut sebagai kayak George gitu kan, di luar negeri disebut dengan George atau apa yang kayak gitu-gitu lagi. Jadi label-label nama, atau kayak ada contoh kayak ada oknum ya, siapa ya, ada orang gitu ya, yang disebut kayak misal Ayu, maaf ya saya pakai nama misalnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu di kampungnya itu tidak dipanggil Ayu Ting Ting, tapi nama aslinya saya nggak tahu nama beliau siapa ya, tapi kalau dipanggil disebut Ayu Ting Ting. Jadi orangnya itu guys, yang penting orangnya sama, bukan masalah dia dipanggil Isa, panggil Yesus, enggak gitu guys, paham ya? Jadi kayak saya, ada yang manggil saya misalnya Obi, ada yang manggil Jack, ada yang manggil ini itu, bukan itu yang penting, tapi orangnya. Jadi ada orang manggil saya misalnya Jack, Jack gitu kan, ada manggil Bob gitu kan, lalu kan yang dibahas orang yang sama, yang dipanggil itu saya, mau saya panggil Jack, mau panggil ini gitu kan. Jadi guys, bukan itu masalahnya gitu, bukan masalah dia dipanggil Yesus, Isa kah, bukan, tapi yang digugatlah sifat-sifat ketuhanannya gitu loh. Jadi mau Anda percaya atau tidak dengan dia, yang penting ditengok nanti apakah dia argumentasinya alkitabiah apa tidak gitu. Jadi argumentasinya harus berdasarkan dari apa yang tulis, bukan asumsi guys, itu yang penting gitu loh. Yesus gitu loh. Ini mau gugat ke kantor pengadilan mana? Pengadilan Indonesia ya kan, nggak mungkin. Menggugat sini, paham nggak ya si Luis nih? Menggugat itu bukan berarti pengadilan gitu guys. Menggugat itu adalah mempertanyakan, dalam arti lain mempertanyakan. Jadi gugatan itu bukan hanya di pengadilan gitu. Kayak misalnya mahasiswa menggugat rektor. Dengan cara apa mereka menggugat rektor? Dengan berdemo, dengan orasi. Itu gugatan mahasiswa. Ada gugatan yang didaftarkan ke pengadilan, ada gugatan yang tidak didaftarkan ke pengadilan. Jadi paham ya? Jadi nggak semua gugatan itu didaftarkan ke pengadilan. Nggak menggugat. Nih umat aja digugat guys. Apakah nih umat digugat di pengadilan? Kan tidak gitu. Jadi Luis sih nggak ngerti arti kata menggugat. Dikira menggugat tuh di pengadilan gitu. Enggak begitu aja gitu loh. Nah, yang berhak menggugat itu sebenarnya siapa? Ya justru orang-orang Kristen itu berhak menggugat Agustan yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, masing-masing berhak menggugat. Mempertanyakan masing-masing berhak. Agustan berhak menggugat orang-orang yang menuhankan Yesus ya. Karena katanya punya sifat-sifat Tuhan, dan orang itu juga bebas menggugat Agustan gitu. Jadi biasa, gugat tuh biasa guys itu. Semua orang berhak gitu loh. Karena semua orang punya pemikiran masing-masing. Nggak ada yang boleh membatasi, nggak ada yang boleh menghalangi ya. Nggak ada yang boleh gitu. Ya. Masa orang terima aja Yesus Tuhan? Oh iya saya terima, itu benar. Ya, kalau terima ya digugat, dipertanyakan gitu. Makanya orang-orang yang percaya Nabi Muhammad itu menggugat juga. Nabi Muhammad tuh menurut saya bukan nabi, kok nabi dia begini-begitu. Tapi kadang-kadang mereka kurang ajar. Mereka kadang-kadang gila sek lah. Ini kan udah kurang ajar guys gitu. Kita tidak pernah mengatakan yang buruk tentang Yesus. Mengatakan Yesus tuh misalnya gila inilah, gila itu, enggak. Kita hanya mengatakan Yesus bukan Tuhan, selesai. Mereka tidak, mereka berlebihan. Mereka kadang-kadang Nabi Muhammad tuh gila sek dan segala macam. Ini udah berlebihan guys. Udah penghinaan tibanya. Dengan bukti-bukti dalam Alkitab sendiri. Kita langsung aja lanjut ya di statementnya selanjutnya. Karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi dia kan penerima wasilah. Ya nggak lebih dari nabi-nabi yang lain. Dan ternyata bukti yang dia pakai untuk mau menggugat ketuhanan Yesus adalah Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan dan dia hanya nabi seperti nabi biasa. Menurut dia Bible atau Alkitab mengatakan itu. Nah ini statement ini. Bukan itu, coba kita putar baik-baik ya. Nih, Luis ini dia nggak paham. Orang ngomong A, dia ngomong B. Coba kita putar lagi baik-baik ya. Bentar. Ya kan nggak mungkin. Nah, pakai untuk mau menggugat ketuhanan Yesus adalah Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan dan dia hanya nabi seperti nabi biasa.
Menurut dia, Bible atau Alkitab mengatakan itu. Nah, ini statement ini perlu digugat ini sebenarnya. 4 ada berapa ya? Dan ternyata bukti yang dia pakai untuk mau menggugat ketuhanan Yesus adalah Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan dan dia hanya nabi, bukanlah Tuhan. Dengan bukti-bukti dalam Alkitab sendiri. Kita langsung aja lanjut ya di statementnya selanjutnya. Karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di Bible sudah dibuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Beda ya dengan di Bible tidak ada menyebutkan Yesus Tuhan, beda. Di Bible tidak terbukti Yesus bukan Tuhan. Dengan di Bible Yesus disebut Tuhan itu beda, guys. Paham ya? Jadi gini loh ibaratnya ya. Ada suatu buku nih. Di buku itu dikatakan Yesus Tuhan. Bible lah, Bible mengatakan Yesus, di Bible memang ada yang mengatakan Yesus Tuhan, memang ada di Bible itu. Siapa? Paulus gitu kan. Yesus tidak pernah mengatakan diri Tuhan gitu dan sembahlah dia. Nah, Ustaz Agustan itu membuktikan kalau Yesus bukan Tuhan di Bible. Jadi bukan dia mengatakan bahwa tidak ada yang menyebut Yesus Tuhan di Bible, bukan tidak sebut Yesus Tuhan di Bible, bukan itu, tapi dibuktikan bahwa Yesus tidaklah Tuhan di Bible, guys. Beda ya. Dia membuktikan ya kalau Yesus itu bukan Tuhan di Bible tuh Yesus bukan Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat dari kata-kata Yesus gitu. Mengatakan siapa dirinya gitu loh. Bukan perkara pada Yesus tidak sebut Tuhan di Bible, beda kasusnya, guys, gitu. Jadi Anda harus bisa, jadi dia tuh metodologi adalah mengcompare antara apa yang diucapkan Yesus dengan apa yang diucapkan selainnya. Kontradiksi apa tidak gitu. Nah, Anda percaya yang mana? Kalau kita percaya pada Yesus, bukan percaya pada Paulus dan sebagainya, guys. Tapi dia kan penerima wasilah yang lebih dari nabi-nabi yang lain. Dan ternyata bukti yang dia pakai untuk mau menggugat ketuhanan Yesus adalah Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan dan dia kan beda jadinya. Bukan Bible tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan, tapi terbukti di Bible Yesus bukan Tuhan. Beda loh, guys. Ini deh, ada buku misalnya. Di buku ini kontra nih. Orang ini ngaku dia menuhankan Allah. Tuhan Allah kita, dia bilang kan, ingat Israel Tuhan Allah kita. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan orang ini Tuhan gitu kan. Nah, kita cari bukti, kita compare mana yang benar antara kedua ini. Nah, rupanya itu bukti bahwa orang ini bukan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Bukan tidak ada yang menyebut disebut Yesus Tuhan di Bible, tidak. Ada yang menyebut Yesus Tuhan itu Paulus, guys. Tapi Ustaz Agustan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu loh. Jadi Ustaz Agustan ngomong A, Louis nangkapnya B, sama kayak tadi. Ustaz Agustan ngomong tentang ketuhanan, Yesus nangkapnya Tuhan Yesus. Louis nangkapnya Tuhan Yesus. Jadi nggak nyambung, guys. Louis ini memang nalarnya, daya tangkapnya rendah gitu. Sehingga tidak mampu dia mencerna, menangkap apa yang orang lain sampaikan. Hanya nabi seperti nabi biasa. Menurut dia, Bible atau mengatakan itu. Nah, ini statement ini perlu digugat ini sebenarnya. Karena Alkitab menulis dengan jelas bahwa Yesus itu lebih tinggi dari nabi-nabi yang ada di dunia ini. Dan kalau Agustan ngomong tadi, nabi-nabi yang ada di dunia ini, ayat mana ya? Tidak ada yang menyebutkan Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi yang ada di dunia. Maka kita lihat nanti kalau Louis harus kasih ya bukti bahwa Yesus dikatakan lebih tinggi daripada nabi-nabi yang ada di dunia ini. Ya, itu harus dibuktikan nanti. Kita pengen lihat ayatnya dan tidak ada ayatnya, guys ya. Aku akan menyebut Yesus memang sebagai seorang yang terkemuka di dunia akhirat. Jadi seorang yang terkemuka bukan yang paling terkemuka, bukan orang paling terkemuka, guys, tapi salah satu di antaranya gitu. Jadi nabi-nabi itu akan jadi orang yang terkemuka di dunia akhirat. Makanya Yesus pernah mengatakan aku bersama kalian akan duduk di atas tahta kemuliaan Bapakku untuk menghakimi kedua suku Israel. Itu mereka nih terkemuka. Yesus dalam pengikutnya itu terkemuka. Buktinya mereka duduk di atas tahta kemuliaan Bapaknya di surga nanti dan menghakimi kedua suku Israel, guys. Itu bentuk fakta kalau mereka terkemuka. Dan yang terkemuka itu kan hanya beliau sendiri, gitu. Tapi juga para nabi dan pengikutnya. dibilang apa? Yesus itu hanya menerima wasir.
Ya masa Yesus menerima wasir? Bagaimana sih Ustaz? Menerima wasilah. Wasir itu penyakit loh guys. Wasir itu penyakit apa ya? Maaf ya, penyakit dubur gitu. Bukan wasir, wasilah. Wasilah tuh sama kayak firman guys, gitu loh. Menerima wangsit, emangnya mau cari togel? Terima. Nah, pagi wangsit. Ini hari hujan guys ya, jadi kita akan sambung mungkin videonya lain kali ya. Ini karena maaf hari hujan, kita skip videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.